Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Tibi Marzeti dengan NIM 20089061. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistematika bisnis plan. Dalam sistematika bisnis plan, terdapat beberapa aspek yaitu ada perusahaan, ada produk, analisis pasar, analisis SWOT, pemasaran, operasi, organisasi, dan manajemen, serta keuangan. Nah, untuk menentukan sebuah perusahaan, di sana nantinya kita menyatakan secara eksplisit apa visi dan misi sebuah perusahaan tersebut. Kemudian kita jelaskan apa yang menjadi latar belakang berdirinya usaha, serta tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan usaha tersebut. Dan selain itu, kita juga menguraikan secara ringkas kegiatan perusahaan, produk yang ditawarkan, sikap, siapa konsumennya, serta bagaimana pemasarannya. Selanjutnya, produk. Dalam produk sendiri, nantinya kita jelaskan jenis produk yang akan kita tawarkan. Kemudian, didefinisikan agar pembaca lebih mudah memahaminya dan sebutkan apa manfaat serta keuntungan yang diberikan oleh produk kepada konsumen. Analisis pasar. Dalam analisis pasar, uraikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh produk. Uraikan juga kondisi pesaingnya secara umum, siapa yang menjadi pesaing utama dan bagaimana dengan peluang bisnis kita. Tidak hanya itu, kita uraikan juga kondisi calon pelanggan kita nantinya. Nah, kalau untuk analisis SWOT, analisis SWOT ini merupakan sebuah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor serta mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya, ada pemasaran. Pemasaran ini berdasarkan data dari analisis SWOT. Kemudian tentukan sasaran pasaran. Kemudian uraikan dengan rinci produk kita, mulai dari harga, tempat, promosi, jenis media yang digunakan untuk pemasaran, serta kapan akan dilaksanakan promosinya. Nah, untuk operasi sendiri, dalam operasi ini, kita uraikan dengan jelas proses terjadinya dari input menjadi output. Dalam uraian tersebut dipaparkan sistem mekanisme kerja pembuatan produk tersebut. Kemudian, di mana lokasi usaha akan dijelaskan dengan menampilkan layout-nya, serta fasilitas dan perlengkapan apa saja nantinya yang harus dimiliki. Next, selanjutnya untuk organisasi dan manajemen. Nah, di sini kita gambarkan struktur organisasi perusahaan dan uraikan tugas masing-masing bagian secara umum. Siapa saja staf yang terlibat, uraikan kualifikasinya mulai dari pendidikan, pengalaman, dan skill yang dimiliki. Keuangan. Untuk keuangan ini sendiri, dibuat rincian kebutuhan investasi dan biaya peroperasional yang dibutuhkan, unit harga dan jumlah. Rincikan apa saja komponen biaya langsung dan biaya operasional, serta susun proyeksi laba dan rugi perusahaan. Selanjutnya ada profil bisnis plan. Di dalam profil bisnis plan, isinya secara detail dan terperinci meliputi latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi gambaran umum masalah yang sedang dihadapi, data yang mendukung, dan solusi yang ditawarkan. Untuk visi dan misi, visi adalah harapan sebuah perusahaan untuk masa yang akan datang. Misi ini berisi langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai harapan tersebut.
Market share. Pangsa pasar atau market share merupakan besarnya bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Yang pertama, fungsi market share yaitu kemampuan perusahaan menguasai pasar. Maksudnya, kemampuan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mempertahankan atau meningkatkan tingkat market share, sehingga pencapaian tujuan berarti juga dianggap sebagai keberhasilan perusahaan. Fungsinya yang kedua yaitu kedudukan atau posisi. Perusahaan di pasar pesaing tingkat market share. Maksudnya, perusahaan di pasar persaingan berdasarkan tingkat market share. Nanti kedudukannya masing-masing perusahaan dapat dilakukan secara berurutan atau rankingnya dalam pasar persaingan. Nah, selanjutnya yaitu strategi, teknologi, dan informasi produksi barang dan jasa. Ada beberapa contoh strategi teknologi dan informasi produksi barang dan jasa dalam olahraga seperti penggunaan teknologi otomatasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ada juga penggunaan teknologi pencetakan digital untuk mencetak produk, penggunaan teknologi Internet of Things untuk memantau peralatan olahraga. Nah, lebih saya uraikan mengenai penggunaan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan teknologi otomasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam pembuatan produk dan jasa seperti jersey tim atau merchandise resmi sehingga mengurangi waktu produksi dan biaya. Untuk yang kedua, penggunaan teknologi pencetakan digital untuk mencetak produk seperti banner atau spanduk promosi serta lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih bagus. Yang ketiga, penggunaan teknologi Internet of Things untuk memantau peralatan olahraga dan membantu mencegah kerusakan atau kegagalan peralatan. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk pemasaran. Contohnya, mereka dapat menggunakan media sosial dan situs web untuk memperluas jangkauan audiens mereka, serta memperkenalkan layanan baru dan menawarkan diskon untuk meningkatkan penjualan. Kemudian, optimalisasi layanan pelanggan. Misalnya, mereka dapat memberikan aplikasi atau platform yang memudahkan pelanggan untuk memesan jadwal latihan, memilih pelatihan yang sesuai, atau bahkan memberikan ulasan tentang layanan mereka. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja atlet. Contohnya penggunaan sensor dan teknologi pemantauan untuk merekam gerakan atlet dapat membantu pelatih untuk memberikan saran yang lebih baik dan teknik, membantu mengurangi cedera dan meningkatkan performa atlet. Penggunaan teknologi untuk mengelola persediaan dan manajemen barang ini, misalnya mereka dapat menggunakan sistem otomatis yang mengirimkan pemberitahuan ketika persediaan barang menipis dan dengan mudah melacak jumlah barang dan jasa yang dipesan dan dijual. Penggunaan teknologi untuk keamanan. Misalnya mereka dapat menggunakan kamera pengawas atau perangkat lunak pengenalan wajah untuk mengidentifikasi orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga. Selanjutnya ada penggunaan teknologi untuk pelatihan jarak jauh. Misalnya, mereka dapat memberikan pelatihan dan konsultasi online kepada pelanggan mereka, yang memungkinkan pelanggan untuk berlatih di mana saja dan kapan saja. Ini juga dapat membantu olahraga, memperluas jangkauan pelanggan mereka, dan meningkatkan pendapatan mereka. Next.
Analisis persaingan dan resiko. Yang pertama ada identifikasi 10 besar kompetitor bisnis. Ini dapat dilakukan dengan cara alat pemasaran online yang membantu menemukan pesaing seperti web SEO dan peta sosial. Yang kedua yaitu kenali konten yang dipublikasikan pesaing, misalnya blog, video di YouTube, ataupun podcast. Yang ketiga ada identifikasi market positioning kompetitor, mempelajari permintaan pasar dan ekspektasi para konsumen hingga memeriksa situs web, pesan, dan kampanye pesaing. Keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Memeriksa kepuasan pelanggan bisa dilihat di situs web atau media sosial maupun mention komentator di media sosial. Yang kelima ada identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Misalnya ketika sebelumnya menggunakan pencatat transaksi secara manual, selanjutnya mulai memikirkan modernisasi dengan menerapkan aplikasi kasir retail. Selanjutnya ada aspek keuangan bisnis plan. Menurut Umar, terdapat beberapa sumber dana antara lain modal pemilik usaha, penerbitan saham di pasar, penerbitan obligasi di pasar modal, kredit bank, sewa guna usaha dari lembaga pembiayaan non-bank. Nah, perencanaan aspek keuangan ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan dana dalam mendirikan suatu usaha, aliran kas, dan kelayakan pelaksanaan suatu bisnis. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai sistematika bisnis plan. Salah dan jangannya saya minta maaf. Saya Tiwi Merzeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.